Untuk sebelum kita masuk pada materi yang akan saya sampaikan, ini sebenarnya kita mulai dulu ya pembelajaran dengan berdoa dulu. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang peranan Wali Songo di dalam dakwah Islam di Nusantara. Sebelumnya di pembelajaran FKI itu sudah dipelajari apa aja? Wali Songo berarti sudah dipelajari ya? Ya, mungkin ini agak sedikit mengulang saja. Jadi ya, untuk Wali Songo ini sebelum kita masuk pada materi, saya akan jelaskan dulu siapa itu Wali Songo. Nah, sejarah Wali Songo ini kita tahu bahwa Wali Songo terdiri dari dua kata, wali dan songo. Yang artinya wali itu adalah orang yang ditugaskan, dan songo itu berasal dari 9 dari bahasa Jawa. Yang berarti Wali Songo adalah orang-orang atau ulama yang ditugaskan untuk mendakwahkan ajaran Islam yang berjumlah 9. Nah, seperti yang dilihat di sini, siapa Wali Songo? Kelompok ulama penyebar Islam di Nusantara, dan mereka ini berperan sebagai pembawa agama Islam dan pembangunan masyarakat. Contohnya seperti ketika Wali Songo datang itu budaya-budaya dan adat istiadat yang dibaurkan dengan ajaran Islam. Nah, Wali Songo ini pada waktu masuk ke Indonesia itu secara berurutan ya. Jadi dari lintas generasi, yang mana setiap Wali Songo ini mempunyai eranya sendiri, mempunyai masanya sendiri untuk mendakwahkan ajaran Islam. Nah, di kepemimpinan dari Wali Songo ini sudah sangat memberikan pengaruh besar kepada masyarakat tanah Jawa pada saat itu. Nah, untuk mendakwahkan ajaran Islam yang notabene masyarakat tanah Jawa itu masih menganut ajaran Hindu Buddha, bisa dipahami ya. Jadi masyarakat di tanah Jawa pada saat itu masih menganut ajaran Hindu Buddha, dan seperti budaya menyembah patung, menyembah nenek moyang itu masih sangat kuat sekali. Jadi peranan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa itu memiliki proses-proses, yang mana proses itu tidaklah mudah. Dan nanti saya akan jelaskan satu persatu ya untuk peranan Wali Songo di Nusantara. Dimulai dari Sunan Gresik. Sunan Gresik ini bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, beliau ini adalah ulama dari Persia yang datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, berbarengan dengan rombongan-rombongan pedagang, yang mana pedagang ini menyebarkan ajaran Islam dengan berdagang. Jadi Sunan Gresik ini ikut di rombongan dari Persia mengajarkan ajaran Islam. Nah, ceritanya sendiri dari Sunan Gresik ini atau Syekh Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah keturunan langsung dari Rasulullah
yakni keturunan ke-22 langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini tidak langsung mendakwahkan Islam secara langsung atau memiliki beberapa tahap, yang mana Sunan Gresik ini awalnya itu datang ke tanah Jawa atau ke Gresik tepatnya itu pada saat kerajaan Majapahit mengalami konflik peperangan yang namanya itu Perang Parekrek. Nah, pada saat itu Sunan Gresik datang dan menawarkan kepada Raja Majapahit untuk mengatasi bencana kelaparan akibat peperangan tadi. Nah, ditawarkanlah bantuan dari Sunan Gresik ini kepada Raja Majapahit, yang akhirnya disetujui oleh sang raja. Kemudian Sunan Gresik ini membangun sebuah bendungan untuk mengairi sawah, dan akhirnya tanaman atau sawah-sawah itu bisa subur dan bisa ditanami, dan akhirnya bencana kelaparan sudah tidak terjadi lagi. Nah, dari sini muncullah istilah Sunan, yang mana istilah Sunan ini itu adalah panggilan khusus yang dipanggil kepada orang-orang yang dihormati atau mempunyai pengaruh besar. Ini bisa dikatakan Sunan Gresik. Jadi awal mula panggilan Sunan ini dari Sunan Gresik ini. Nah, kemudian setelah beliau diakui dan dihormati, beliau ini mendirikan sebuah pesantren yang nantinya akan melahirkan ulama-ulama besar yang jadi sunan-sunan setelahnya. Ya, yang kedua ini ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah anak dari Sunan Gresik itu sendiri. Jadi ceritanya dakwah beliau ini meneruskan dari dakwah ayahnya, yang mana Sunan Gresik itu sebelum masuk ke tanah Jawa itu pernah ke sebuah kerajaan di Vietnam yang namanya itu kerajaan Chan Hoa, ya, kurang lebih seperti itu, yang mana beliau ini pernah menikah dengan seorang putri raja dan akhirnya melahirkan seorang putra yang namanya Sunan Ampel ini. Nah, setelah tumbuh besar, Sunan Ampel ini meneruskan dakwahnya ke tanah Jawa dan meneruskan dakwah ayahnya. Kemudian mendirikan pesantren Ampel Genta dan pencetus Molimo atau 5 larangan. Dan kemudian ada Sunan Bonang juga. Sunan Bonang ini adalah putra sulung dari Sunan Ampel, putra pertama dari Sunan Ampel, yang mana waktu beliau ini menimba ilmu itu banyak cobaan atau banyak godaan yang diterima oleh Sunan Bonang, yang akhirnya ajaran-ajaran Islam ini belum bisa diterima. Akhirnya beliau membuat strategi dengan menciptakan sebuah lagu dan gending-gending Jawa untuk menghasilkan dakwah Islam yang strategis atau bisa memberhasilkan dakwahnya. Nah, dengan ciptaan lagu Sunan Bonang ini bisa membawa Islam itu lebih diterima oleh masyarakat. Yang sudah saya bilang tadi, pada masa itu tanah Jawa itu masih kondisinya beragama Islam, beragama Hindu dan Buddha. Nah, di sini ada yang tahu lagu dari Tombok Ati? Ada yang tahu? Tombok Ati. Ada yang tahu? Nah, Tombok Ati itu sendiri itu
adalah ciptaan dari Sunan Bonang. Nah, dipopulerkan yang sekarang itu bisa didengar di YouTube, mungkin itu ada Opik, itu yang mempopulerkan dengan bahasa Indonesia. Yang aslinya, lagu asli dari Tombok Ati itu sendiri adalah Sunan Bonang ini dengan bahasa Jawa. Jadi itu yang akhirnya dalam lagu-lagu ini bisa diterima oleh masyarakat dan mengislamkan orang. Kemudian ada Sunan Derajat. Di sini saya menjelaskan sekilas-sekilas saja ya, karena ini waktunya singkat dan waktunya juga akan masuk waktu Jumatan ya. Nah, di sini ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adalah anak kedua dari Sunan Ampel. Ini saudara kandung dari Sunan Bonang itu tadi ya. Nah, jadi Sunan Derajat ini atau yang dinamakan Raden Kosim ini fokus pada pendidikan budi pekerti dan kesejahteraan sosial. Jadi ketika waktu kecil Sunan Derajat ini menimba ilmu di sebuah pesantren yang kemudian ditugaskan di daerah yang namanya Derajat. Nah, bisa dikatakan nama yang diambil dari Sunan Derajat itu ketika beliau ditugaskan untuk dakwah di daerah yang namanya Derajat. Nah, kemudian ada Sunan Giri atau Raden Paku yang nama aslinya ini adalah Raden Ainul Yakin. Nah, cerita dari Sunan Giri ini sedikit menarik karena pada waktu kecil itu Sunan Giri pernah dibuang ke laut oleh orang tuanya. Yang orang tuanya ini adalah Syekh Maulana Ishaq, yang mana itu adalah saudara kandung dari ayahnya Sunan Gresik, saudara kandung dari Sunan Gresik. Jadi Sunan Giri dan Sunan Ampel itu adalah saudara atau sepupu lah istilahnya ya. Nah, ya. Kemudian ketika waktu dibuang di laut itu diselamatkan oleh seorang dari pelabuhan yang namanya Nyai Gede Pinatih. Nah, Nyai Gede Pinatih ini mengangkat anak Sunan Giri ini dan membesarkannya hingga diarahkan untuk berburu pada Sunan Ampel. Ketika waktu berburu pada Sunan Ampel dan kemudian mendapatkan ilmu, ditugaskan di daerah Giri atau sebelah utaranya dari Gresik itu sendiri. Nah, di daerah Giri ini dia ditugaskan dan akhirnya mendapatkan nama Sunan Giri ini. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjut Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini juga murid dari Sunan Ampel, murid dari Sunan Bonang. Yang mana Sunan Kalijaga ini juga sangat terkenal ya, kisahnya mungkin ada yang pernah lihat. Sunan Kalijaga ini ada sumber yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga itu diambil dari kisah Sunan Bonang yang menancapkan tongkat di sungai dan dijaga selama 3 tahun oleh Sunan Kalijaga. Tapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa Kalijaga ini bukan beliau bertapa sampai bertahun-tahun, tapi menyebarkan ajaran Islam itu di tanah yang namanya Kalijaga. Nah, Kalijaga ini ada yang mengatakan yang sekarang itu namanya itu Kerapyak, mungkin ada yang tahu. Nah, strategi yang digunakan oleh Sunan Kalijaga ini menggunakan seni wayang dan sastra Islam. Jadi gending-gending wayang dan kembang-kembang lagu itu banyak dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga ini, yang mana Sunan Kalijaga ini
mengadopsi dari kisah Mahabharata. Ada yang tahu Mahabharata? Tahu ya? Mahabharata dan Ramayana. Nah, itu diadopsi ke seni pertunjukan wayang dan diubah-ubah namanya hingga bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini atau yang bernama Raden Jafar ini adalah pakar ilmu agama dan toleransi. Dia dakwah melalui alat-alat dan rumah tangga dan yang mana Sunan Kudus ini adalah salah satu dari kerajaan Kudus ini. Didapatkan dari hadiah yang diberikan oleh raja di Palestina, yang mana pada saat itu ceritanya raja dari Palestina ini terkena wabah penyakit dan diselamatkan oleh Sunan Kudus ini sendiri. Kemudian diberi hadiah sebuah wilayah kekuasaan kepada Sunan Kudus di mana akhirnya mendirikan sebuah kerajaan dan mendakwahkan Islam di daerah kerajaan itu. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah putra dari Sunan Kalijaga, yang mana ini meneruskan perjuangan ayahnya mendakwahkan Islam dengan wayang kulit dan seni yang lain di daerah gunung yang namanya Muria. Nah, ini fokus dari Sunan Muria ini adalah berdakwah kepada rakyat-rakyat miskin atau biasanya kepada nelayan atau pedagang. Kemudian ada Sunan Gunung Jati yang namanya Raden Syarif Hidayatullah, yang dipanggil dengan Sunan Gunung Jati, berada di daerah Cirebon. Namanya dari dipanggil Sunan Gunung Jati ya, daerah tempat beliau berdakwah. Nah, ini sedikit unik karena strategi beliau melakukan pernikahan kepada tokoh-tokoh penting yang mana ceritanya dari Sunan Gunung Jati memiliki 6 orang istri, yang mana 6 orang istri adalah raja yang akhirnya bisa mengajarkan dengan pengaruh kekuasaan seperti itu dan mendirikan kerajaan di daerah. Ini apa? Ini adalah Sunan sama pada ajaran Islam, yang mana ajaran-ajaran ini tidak secara langsung melainkan secara bertahap memberikan sosial ekonomi seperti berdagang dan bersosial kepada nelayan atau rakyat kecil, atau bisa dari pernikahan itu tadi, atau bisa dari atau karya yang disediakan oleh selanjutnya sebagai evaluasi saya ada beberapa soal yang nanti silakan dijawab. Untuk siapa yang bisa menjawab saya
mendapatkan satu kertas di mana nanti ada beberapa orang yang mendapatkan pertanyaan di kertas itu, di mana nanti ketika pertanyaan itu sudah dijawab, saya akan dapat potongan karena ada 5 orang yang mendapatkan pertanyaan dari saya. Ada yang tidak dapat pertanyaan. Ada yang dapat. Yang dapat siapa? Yang dapat pertanyaan. Siapa yang dapat pertanyaan nomor 1? Ya, silakan dibacakan. Tangan buat Mas Indra. Siapa namanya di sana? Siapa? Ya. Pertanyaan kedua yang dapat siapa? Gak ada yang dapat. Tengah. Siapa namanya siapa? Ya. Dijawab. Yang jawab silakan menunjukkan. Ya, nomor 4 jawab. Ya. Apa? Ya, betul. Tangan semuanya. Pertanyaan kelima. Nggak ada ya? Berarti 4 orang yang maju. Ya, untuk Mas Bayu yang jawab tadi siapa tadi namanya? Siapa? Arvel. Ya. Sama namanya siapa? Novi. Teman. Ana. Teman. Ya, tepuk tangan untuk yang ada di panitia. Silakan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya sebentar. Untuk selanjutnya ini
pamit. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.